Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sakif Hasbiqan Syarif dengan NIM H1D023059. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester saya berupa aplikasi berbasis web. Aplikasi pertama ini menggunakan Laravel 12 dan Livewire 3. Oke, di sini tertera juga tulisan menggunakan template yang sederhana dan rapi, boleh menggunakan Bootstrap maupun Tailwind, dan di sini kebetulan saya menggunakan Tailwind CSS. Terus selanjutnya di sini ada table harus minimal memiliki satu relasi atau belongs to atau has many. Di sini saya memiliki table, contohnya itu yang mungkin juga ada di instruksi di soal saya, yaitu course ID dan partisipan ID. Itu memiliki relasi, dan relasinya itu semacam misal satu course bisa diisi dengan banyak banyak user, dan user juga bisa bisa mengambil banyak kursus gitu. Terus habis itu ada buat autentikasi login dan register. Di sini autentikasi yang saya buat itu menggunakan Breeze. Jadi mungkin bisa atau semacam sudah dibuat dari programnya langsung. Template dari Laravel. Terus selanjutnya mungkin langsung aja ke tugas yang saya dapatkan, yaitu ada NIM berakhir angka 9, yaitu kursus dan instruktur. Tadi di sini ada tabel kursus, ada tabel instruktur. Mungkin di sini tabel kursus itu ada di sini ya. Kursus itu ada ID, nama kursus, durasi, instruktur ID, biaya, sama ini ada tambahan created ad sama update ad. Terus di sini instruktur ada ID, nama, email. Di sini ada instruktur ID, nama, email, sama tadi tambahan. Terus ada peserta ID, nama, email juga. Di sini ada partisipan. Di sini ada ID, nama, email. Di sini ada pendaftaran. Ada pendaftaran tuh ada registration. Di sini ada course ID, partisipan ID, sama status. Terus di sini ada materi. Materi itu ada ID, kursus ID, judul, sama deskripsi. Yes. Material. Di sini ada ID, kursus ID, judul, deskripsi. Sama di sini ada tambahan berupa file yang diinputkan. Terus di sini ada relasi, kursus itu belongs to ke instruktur, terus pendaftaran itu belongs to juga kursus dan peserta. Habis itu materi juga belongs to terhadap kursus. Seperti mungkin tadi table yang sudah saya tunjukkan. Terus selanjutnya di sini ada instruksinya membuat CRUD khusus kursus, instruktur, dan pendaftaran. Terus ini ada buat halaman untuk penampilan jumlah peserta yang terdaftar per kursus. Terus ada tambahan akan fitur upload materi per kursus. Terus validasi peserta tidak boleh daftar di kursus yang sama sebanyak 2 kali. Oke, mungkin di sini langsung aja demo aplikasi atau web yang sudah saya buat. Di sini ada tampilan pertama sebelum user melakukan login, atau bisa dibilang visitor yang mampir ke halaman web. Kayak di sini, oke, bisa dilihat di atas ini ada URL yang saya buat menggunakan npm rundev. Terus ada di sini ada uh, navbar berupa nama atau judul dari web ini. Terus di sini ada home, bernavigasi ke home. Terus kursus, bernavigasi ke halaman uh, kursus. Terus di sini ada login dan register kalau memang belum login. Mungkin di sini kita ke halaman home dulu. Atau landing page, di sini ada welcome sama uh, semacam jargon dari Course ini sendiri. Terus di sini ada uh, semacam branding. Terus di sini ada kayak browse kursus yang tadi bakal mengarah ke halaman kursus. Terus juga di sini ada fitur fitur kursus. Jadi kursus yang ada kayak mungkin banyak yang minati. Di sini ada full stack, di sini ada introduction to web. Tapi di sini saya membuatnya lebih ke kursus terakhir yang dibuat oleh admin. Terus di sini ada view all
ke kursus juga, sama tadi bakal ngelink ke halaman kursus. Terus di sini ada ya fitur dari web Korsap. Terus selanjutnya mungkin kita lakukan registrasi. Di sini kita registrasi dengan nama QWERTY. Terus di sini emailnya mungkin Sakif17. Terus ini ada passwordnya Sakif17. Password Sakif17. Register. Oke, di sini bakal masuk kita sebagai user atau ya user. Jadi di sini tadi untuk tampilan tadi visitor, jadi kan dia langsung dari welcome, terus jargonnya sama langsung fitur course sama kursus yang ada gitu. Jadi kalau visitor kayak gitu, tapi untuk halaman user sendiri di sini ada welcome, terus di sini ada kursus dari yang kita ambil. Terus habis itu untuk bawahnya sama aja, terus di sini ada footer juga. Terus mungkin di sini fitur-fitur yang bisa kita lihat itu ada profile yang mungkin belum uh, bisa ditampilkan di halaman visitor tadi. Di sini ada profile information, bisa diubah. Misal kita pengen ganti jadi tadi kan tipe kan, jadi QWERTY. Terus di save, terus habis itu di sini bakal berubah QWERTY. Terus masuk lagi ke profile, udah QWERTY. Terus di sini ada fitur untuk update password, terus sama delete account. Terus misal kita ya kita lihat dulu di sini di database apakah muncul. Di sini ada QWERTY. Terus habis itu kita delete account, passwordnya tadi Sakif 17 delete account. Nah, dia bakal logout dan juga sekaligus menghapus user. Oke, mungkin langsung aja kita masuk lagi ke ini ya, akun. Nah, di sini udah masuk. Nah, di sini udah sempat dicoba untuk menggunakan atau masuk ke kursus. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Misal kursus yang udah kita ambil. Ini view kursus, di sini juga bisa view detail. Bisa untuk full stack development kayak gini. Terus habis tuh di sini untuk uh, web development itu ada fee-nya, bayar, tapi belum kayak metode pembayarannya itu belum kita aplikasikan ke dalam web ini, tapi kita udah mencoba untuk masukin materi ke dalam kursus ini. Jadi kayak ada tadi kan ada fitur yang tertulis pada tugasnya sendiri itu bertuliskan itu jadi upload materi per kursus. Jadi nanti admin atau uh, instruktur bisa masukin materi ke dalam kursusnya gitu. Terus habis itu tadi validasi peserta tidak boleh daftar ke kursus yang sama. Di sini juga ada tulisannya kalau you are enrolled in this course, access your material above. Jadi kayak dia harus akses materi dulu, tapi lebih ke emang udah karena dia udah ambil kursus itu jadi dia nggak bisa ngambil lagi. Terus untuk CRUD instruktur nanti bakal ditampilin di admin. Terus mungkin selanjutnya kita lanjut dulu ke mungkin tadi di sini ada pending. Kalau pending tulisannya tuh ini kamu sudah registrasi tapi belum di approve. Terus kalau di reject dia tulisannya kayak gini, your registration was declined, please contact support for assistance. Jadi di sini bisa kontak dari pihak WhatsApp-nya untuk menanyakan kenapa ditolak kayak gitu. Terus kita balik ke halaman ini, mungkin langsung aja demo untuk admin. Selanjutnya untuk user admin di sini ada selaku admin ya, Mas sudah login selaku admin. Untuk admin sendiri tampilannya sama untuk halaman home-nya, terus untuk halaman kursus juga sama kurang lebih, tapi emang perbedaannya adalah misal di sini setiap orang mengambil kursus yang berbeda-beda dan sudah di approve atau belum. Tapi sebenarnya admin nggak perlu untuk ambil kursus karena emang di sini tuh sudah kita atur kalau admin itu nggak bisa ambil kursus dan cuma bisa manage sama
manage material, kayak nambah materi yang tadi udah bilang. Jadi untuk kursus ini kita belum punya materi. Kalau misal tadi untuk yang web itu kan udah punya materi, jadi kalau kita manage dia udah punya materi. Jadi mungkin kita langsung aja lanjut ke halaman dashboard admin. Di sini dashboard admin juga udah nunjukin total kursus, total instruktur, total orang yang melakukan registrasi, sama masih di pending. Kayak udah ngajuin tapi masih pending. Oke, di sini mungkin kita lihat dulu untuk manage kursus. Di sini kita ada 10 kursus. Ini kita urutin berdasarkan abjad A B C D E F G. Terus di sini ada aksi actionnya, ada untuk mengisi materi, edit, sama delete untuk kursus itu sendiri. Terus mungkin di sini kita coba untuk hapus kursus untuk misal full stack. Sini kita hapus full stack, delete course. Nah, berhasil dihapus dan tadi dengan ID 9 udah hilang. Terus di sini kita lihat juga untuk materi dari tadi yang udah ada aja di sini. Ini ada ini, terus habis itu misal kita mau upload di JavaScript, habis kita add materi. Sini kita what is JS, sininya bla 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 bla. Sini ditambahkan materi uh, template laporan project misalnya. Kita masukin save. Terus masuk ya. Di sini udah masuk. Tadi title-nya what is JS, also description-nya bla. Terus di sini kita lihat, oh di sini filenya nggak masuk, tapi harusnya di sini udah masuk ya, di sebelah mungkin kita lihat di sini. Tadi yang JS, sini JS kita lihat, udah masuk. Terus mungkin kita edit, kita coba masukin lagi sekali lagi. Untuk materi, terus materinya misal kita masukin lagi, sini edit, belum kepilih tadi, misal masukin ini. Nah, di sini filenya bisa kita lihat ya di sini. Terus udah juga dia bakal muncul di halaman ini. Tadi nggak masuk mungkin karena filenya tidak mendukung, karena harus PDF. Terus lanjut juga untuk di sini masih, misal di sini masih rejected. Nah, terus kita oh ya masih ada yang pending, kita ubah dulu di bagian tadi admin. Kita masuk ke jangan back to course, kita back aja di sini. Tadi kan udah kita ini kan ubah. Di sini kita misal ubah, pengen namanya programming Shihui, terus di sininya 36. Kita selectnya yang apa beliau, terus habis itu ini juga save aja. Terus jadi namanya tadi ya di Shihui jadi 36. Terus materinya udah ada juga tadi. Terus kita lanjut, tadi udah kita coba hapus juga. Di sini ada manage instruktur. Di sini kita coba edit instrukturnya, jadinya nggak ada cihunya. Kita save, bakal hilang cihunya. Terus misal kita pengen hapus yang Dr. Robert Chen, kita hapus. Bakal di sini bisa kita lihat Robert Chen udah nggak ada. Dan misal kita pengen nambahin instruktur dengan nama Sakif, di sini emailnya juga email lain aja, kita save. Terus ini ada namanya instruktur dengan ID 6 karena melanjutkan dari ID yang sebelumnya kehapus kayak begini. Terus abis itu kita coba edit
Misal di sini jadi 19 atau 17 save. Di sini udah berubah. Terus dia belum mengampu kursus apapun. Di sini kita ampu dulu dia untuk kursus. Misal di tadi ada machine learning, di sini kita edit. Bisa nggak pakai Sakifasbi, terus ubah, ternyata bisa ubah jadi Sakifasbi. Terus habis itu di sini kita coba untuk manage, boleh kita manage registration. Habis itu di sini kan ada masih pending, kita approve dulu yang punya Sakif. Di sini kita approve, atau misalnya kita approve. Nah, di sini mas udah approved. Terus habis itu kita back aja, pending approvalnya pun udah nggak ada gitu. Jadi misal kita tambahin lagi dari akun user tadi, kita mau ambil, tadi ada yang dihapus sih satu jadi hilang. Terus di sini kita pengen ngambil, ini udah diambil, yang belum diambil fundamental machine learning, udah machine learning diambil juga, machine learning udah diambil, footer. Nah di sini kita tampilannya bakal kayak gini dan harus registrasi dulu untuk mengakses materi. Di sini ada uh, register for visitors, kita registrasi, terus di sini kita ada tulisan bahwa registrasi berhasil, terus you are already registered in this course, jadi return to course. Nah di sini udah ada tulisan ya pending. Terus kita lihat juga di sini, kita refresh di halaman admin bakal ada pending, terus kita reject, bakal ke reject. Di sini pun bakal ke reject. Nah kayak gini. Jadi pada halaman home di sini ada 2 yang ke reject dan ada 3 yang ke approve, kayak seperti itu. Terus habis itu mungkin di halaman admin juga ada, tadi ada fitur, sorry, oke, di sini ada pending approval. Jadi kalau ini dipencet, dia bakal menuju ke halaman ini juga. Tapi di sini kita bisa lihat misalnya pending, kita sorting dengan approve, terus ini juga ada reject. Jadi misal kita pengen mencari data agar lebih mudah kayak gitu. Terus di sini juga pada halaman home-nya, pada admin sendiri memiliki halaman yang sama pada halaman user kayak gitu. Sini kita profile dengan admin, mengubah admin jadi admin, save, terus kita refresh. Di sini bakal berubah, kita ubah lagi jadi admin, save, terus kita refresh, berhasil. Oke, jadi untuk tadi CRUD kursus instruksi dan pendaftaran sendiri itu udah kita tampilin barusan kayak di halaman admin, kebanyakan pada halaman admin. Untuk dari kursus kita udah nambahin kursus tadi yang udah tadi kita nambahin kursus. Di sini ada full stack misal, durasinya 30, instrukturnya John, fee-nya 80.000, kita save, berhasil, itu udah berhasil masuk. Ini full stack development. Terus habis itu kita di sini manage instruktur, di sini bisa tadi udah kita coba, belum kita masukin ya. Jadi tadi udah yang aktif dengan ini. Terus habis itu juga manage, itu untuk manage registrasi kayak gitu. Terus buat halaman untuk menampilkan jumlah peserta per kursus tadi juga ada di halaman kursus. Di sini ada kursus, di sini ada, bisa dilihat sini partisipasinya ada 1 setiap kursus. Di sini 0, belum dimasukin karena tadi ini full stack baru juga. Terus UI UX juga karena baru, jadi belum ada yang
tadi belum diregistrasi ya. Terus selanjutnya ada fitur upload materi tadi udah juga kita coba. Validasi peserta juga tidak boleh daftar sama 2 kali juga, uh, udah bisa udah nggak bisa gitu. Kita ini tadinya kan ada di sini kan tombolnya, dan di sini udah nggak ada. Jadi misal tadi kan untuk kursus yang belum kita iniin, misalnya UI UX, full stack. Nah di sini kan ada tulisannya register, sedangkan kalau yang tadi misal yang udah kita ini, dia nggak ada tombolnya, jadi sangat udah pasti dia nggak bisa ngakses. Dan di sini juga udah bisa ngakses materi dengan ini judul dan yang ini deskripsi seperti itu. Dan mungkin untuk project atau aplikasi berbasis web pertama yang menggunakan Laravel 12 dan Livewire ini juga sudah selesai. Mungkin masuk ke dalam source code-nya. Di sini bisa dilihat untuk kita nggak menggunakan controller itu nggak di sini. Mungkin ada beberapa yang kita gunakan di sini, tapi kita lebih fokus ke Livewire. Di sini ada action logout, terus di sini ada untuk admin sendiri ada course index, ada dashboard, ada instruktur index, terus ada material index sama registrasi index. Terus untuk course index sendiri di sini kita mungkin dijelasin dari atas. Di sini ada kita pakai Livewire, Livewire komponen, organization sama atribut. Terus ini ada layoutnya sendiri, ada layout yang itu maksudnya adalah kita pakai layout yang ada pada Livewire atau view di view ini. Sini ada komponen layout. Jadi kita taruhnya di sini ada yang kita pakai adalah admin karena kita tadi masih pada controller admin. Di sini admin, admin dan admin juga ya kan. Di sini ada course index ini untuk tadi ya kayak nampilin nama kursus, durasi dan sebagai macamnya. Di sini ada reset form, ada save kursus yang bakal nanti dipanggil di roots. Jadi roots sendiri atau kalau di Laravel itu namanya web. Jadi di sini bakal dipanggil kayak ini course list class, ngambil data dari course list class. Jadi class dari kursus list gitu. Terus abis itu misal kayak di sini kan, jadi kayak dia ngambil data dari sini yang udah yang nantinya bakal muncul di halaman tadi sini kayak home. Terus mungkin lanjut untuk kurang lebih untuk controller di sini seperti itu, kayak menyiapkan data. Jadi kayak model di sini ada kayak sebagai dapur atau penyimpanannya. Terus di sini tuh dia dimasak di controller. Terus mungkin udah lanjut langsung aja kayak kalau di sini ada migration, ini buat database. Terus ini juga ada admin seeder, jadi fungsinya buat kayak jadi nggak kosong banget data yang kita pak saat program dijalankan dengan menjalankan PHP Artisan, uh, migration, terus fresh sama seeder. Jadi langsung manggil seednya. Di sini juga ada tadi instrukturnya. Di sini database seeder tuh buat manggil satu-satu. Di sini juga ada kita manggil juga user sama partisipasi. Partisipasi berdasarkan username, user email sama user ID. Terus lanjut ke tadi di sini ada layout yang tadi dipakai buat admin. Terus juga mungkin di sini ada kursus juga. Kalau kursus kenapa kita nggak pakai, karena pada layout sendiri itu bakal default ke arah app. Jadi semisal app kita nggak pakai buat manggil kayak admin tadi, kayak admin yang di atas ini kita nggak pakai. Terus abis itu untuk uh, form ini, login form, data yang dibutuhin ini lebih ke udah disediain sama Livewire. Terus ada layout footer, ini cuma manggil return footer. Terus di sini ada model, ya model juga isinya cuma kayak menyimpan data.
untuk aksesnya. Terus di sini juga langsung lanjut ke action message. Ini merupakan komponen atau ya komponen yang ada pada uh, Livewire. Terus habis itu di sini juga kita pakai Livewire sendiri. Ada untuk tampilannya kita di folder Livewire. Di sini ada admin, tadi course index itu untuk nampilin tadi data-data index, data-data kursus. Terus di sini ada dashboard, dashboard admin. Terus di sini tadi ada instruktur buat nampilin data-data instruktur. Terus materi juga data-data materi sama registration untuk memanage registrasi kayak gitu. Terus di sini ada kursus, itu ada kursus detail, kursus list sama kursus registration. Terus footer, di sini layoutnya juga kita punya footer sama navigation. Terus di sini ada autentifikasinya itu kayak berupa lupa password, kayak confirm password, login, register. Itu juga tadi yang udah kita sempat coba juga. Terus mungkin lanjut ke sini, yang kita pakai itu sebenarnya cuma home aja karena untuk welcome sendiri masih template kayak sebelumnya. Terus dashboardnya juga ini masih, sebenarnya ini udah sempat dicoba tapi yang kita pakai adalah home. Jadi kita view home untuk kayak menampilkan halaman tadi landing page yang ini kayak gitu. Terus kenapa tadi ini bisa pas lagi admin atau user setelah login dia muncul, karena di source code-nya pun ada if else-nya. Di sini ada nih ngecek autentifikasi. Uh, sorry, my course markers. Nah, di sini ya, di sini ada if registration count uh, lebih dari 0, maka berarti kan ada satu kan, minimal ada satu, dia bakal munculin nampilin nih for each yang apa aja yang udah dia ambil. Terus di sini juga ada pokoknya ini bakal jadi perulangan. Ini tuh maksud perulangannya adalah misal tadi ada yang dia ngambil kursus banyak, jadi kayak banyak yang ditampilin, gak cuma satu data aja. Terus selanjutnya ada tadi ngecek di sini else. Jadi tadi kan if registration kehitung lebih dari 0, berarti minimal satu, dia bakal nampilin ini. Kalau dia kosong, dia bakal kayak browse available course. Di sini ada tombol. Terus kalau kalaupun dia nggak login, jadi dia nggak munculin gitu. Jadi ini harus harus login gitu. Terus karena di sini ada out, jadi fitur out nih bakal munculin kalau dia udah login atau registrasi kayak gitu. Lebih ke login sih, karena kalau udah login berarti dia udah masuk ke hak atau dari akun itu sendiri seperti itu. Terus selanjutnya untuk course, dia ada di halaman di file ini course list. Jadi ini sama kayak pakai perulangan kan, jadi nama kursusnya, terus jamnya, terus beserta data-data yang tadi dimunculkan itu ada di sini dan ada di sini. Nah, di sini ya. Terus di all course itu tadi ada di atas, di paling atas. Jadi dia nampilin ini header tadi. Terus kalau pakai app berarti dia ada di sini. Oke, mungkin jelasin sedikit buat layout sendiri. Dia di sini ada buat manggil navigation, sama di sini ada manggil footer. Terus di sini tuh ada semacam header, dan di sini ada isi dari main uh, main halamannya gitu loh. Jadi di sini ada kontainer. Jadi sebenarnya halamannya tuh mainnya itu ini, dan atas itu untuk navigasi, terus isinya untuk judul kayak gitu.
atau header. Terus sama aja kayak profile tadi, dan juga profile ada, di admin juga ada. Terus mungkin lanjut ke halaman admin. Di sini ada admin, dashboard admin untuk munculin tampilan ini. Terus habis itu di sini ada manage course, di situ fungsinya untuk nampilin ini. Terus instruktur, kalau instruktur sendiri itu ada di sebelah sini buat nampilin instruktur. Terus sama satu lagi ada manage registration, di situ dia untuk nampilin file ini untuk nampilin halaman tadi kayak gitu. Terus material index, dia untuk nampilin yang bagian material kayak gini. Jadi ada course materi ini, course material, terus manggil berdasarkan kursus yang dipilih kayak gini. Course nama kayak gitu. Oke, mungkin untuk pembahasan aplikasi pertama cukup sampai sini. Untuk pembahasan aplikasi kedua bakal aku terangin lagi di video selanjutnya dengan link yang berbeda. Oke, mungkin cukup segitu pemaparan dari hasil project ujian akhir semester aplikasi pertama menggunakan Laravel 12 dan Livewire 3. Uh, Sebelumnya juga aku mau minta maaf kalau ada salah kata atau mungkin kurang jelas dalam penjelasan. Dan makasih juga Pak Irham udah meluangkan waktunya untuk menonton dan menilai tugas saya. Saya tutup untuk presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.